Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Adel selaku pengampu. Baik, langsung kita ke pelaksanaannya. Menambahkan komponen label, kemudian mengubah teksnya menjadi aplikasi JST pada peramalan merek mobil. Judul ini berfungsi sebagai identitas aplikasi agar pengguna mengetahui fungsi utama dari aplikasi yang dibuat. Setelah itu, saya mengatur ukuran huruf, jenis font, dan posisinya agar tampilannya lebih rapi dan menarik. Selanjutnya, tambahkan sebuah label lagi untuk memberikan keterangan data input. Posisikan label di bawah judul. Kemudian, atur posisinya agar enak dipandang. Setelah itu, tambahkan sebuah button yang akan digunakan untuk memilih file data. Kemudian, ubah nama tombol menjadi browser. Tombol ini dapat diberi warna biru agar lebih menarik. Kemudian, saya menyalin tombol browser untuk membuat tombol kedua, lalu mengubah namanya menjadi Run. Tombol Run berfungsi untuk menjalankan seluruh proses prediksi setelah data berhasil dipilih. Berikutnya, saya menambahkan sebuah label yang nantinya digunakan untuk menampilkan lokasi atau directory file yang dipilih. Label ini awalnya kosong karena isinya akan diisi secara otomatis ketika pengguna memilih file melalui tombol browser. Selanjutnya, saya akan menambahkan komponen UI UX. Komponen ini merupakan tempat untuk menampilkan grafik hasil prediksi. Agar tampilan lebih bersih, saya menghilangkan judul grafik serta label sumbu X dan Y. Dengan demikian, grafik yang ditampilkan nantinya akan lebih fokus pada hasil prediksi. Selain grafik, saya akan menambahkan komponen text area yang nantinya digunakan untuk menampilkan informasi pada prediksi, misalnya nama data yang dipilih, nilai hasil prediksi, maupun informasi lainnya. Komponen ini saya beri nama informasi agar mudah dikenali saat proses pemrograman. Setelah seluruh tampilan selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyimpan project. Saya menyimpannya dengan nama app.jst.mlab. Kemudian menjalankan aplikasi untuk memastikan seluruh komponen sudah tampil dengan baik. Secara bawaan, komponen text area masih bisa diketik oleh pengguna. Padahal komponen ini hanya digunakan untuk menampilkan informasi. Oleh karena itu, pada menu Interactivity, saya menonaktifkan opsi Editable sehingga pengguna tidak dapat mengubah isi informasi yang ditampilkan aplikasi. Selanjutnya kita mulai masuk ke tahap pemrograman. Saya klik kanan pada tombol browser, kemudian memilih callback untuk membuat fungsi yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Pada callback ini, saya menambahkan sintak untuk membuka file Explorer dan membaca file yang dipilih pengguna. Setelah file berhasil dipilih, saya menambahkan sintak agar lokasi file atau directory otomatis ditampilkan pada label yang telah disediakan sebelumnya. Dengan begitu, pengguna dapat memastikan bahwa file yang dipilih sudah benar. Tahap berikutnya adalah membuat callback pada tombol Run. Callback ini berisi sintak yang digunakan untuk membaca data uji, memanggil jaringan saraf tiruan yang telah dilatih sebelumnya,
Kemudian menghasilkan prediksi dan menampilkan grafik hasilnya. Saat pertama kali dijalankan, biasanya muncul pesan error karena variabel data tes tidak dikenali oleh callback run. Hal ini terjadi karena variabel tersebut hanya dibuat di dalam callback browser sehingga tidak dapat digunakan oleh callback lainnya. Solusi yang digunakan adalah menambahkan private properties pada app designer. Saya membuat properti baru dengan nama data test. Kemudian, setiap pemanggilan variabel diubah menjadi app data test. Dengan cara ini, data yang dipilih pada tombol browser dapat diakses kembali ketika tombol run ditekan. Setelah diperbaiki, aplikasi dapat dijalankan kembali. Sekarang proses prediksi sudah berhasil dilakukan. Namun, grafik masih muncul pada jendela fitur terpisah. Supaya grafik muncul langsung di dalam aplikasi, saya mengubah target plotting menjadi app UI UX. Grafik akan tampil pada area grafik yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan profesional. Terakhir, saya menambahkan sintak untuk menampilkan informasi hasil prediksi ke dalam komponen text area. Jadi, setelah tombol run ditekan, pengguna tidak hanya melihat grafik tetapi juga memperoleh informasi hasil prediksi dalam bentuk teks. Sekarang aplikasi sudah selesai dibuat. Cara menggunakannya cukup sederhana. Pengguna dapat menekan tombol browser untuk memilih data uji, kemudian menekan tombol run. Selanjutnya, aplikasi akan memproses data, menampilkan grafik, hasil prediksi, serta menampilkan informasi hasilnya pada layar aplikasi. Itulah proses dasar pembuatan aplikasi menggunakan MATLAB App Designer. Dengan memanfaatkan App Designer, program yang sebelumnya hanya berjalan melalui skrip dapat diubah menjadi aplikasi lebih mudah digunakan oleh pengguna. Jika menggunakan MATLAB desktop, aplikasi bahkan dapat dikembangkan menjadi aplikasi standalone. Sedangkan pada MATLAB online, aplikasi dapat dibagikan dalam bentuk file atau melalui MATLAB Drive. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.